Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bayang. Di sini saya mempunyai sebuah bola plastik warna biru. Belum terlihat karena belum ada cahaya. Sekarang kita kasih cahaya. Cahaya akan datang dari arah sebelah kanan. Oke. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi pada bola biru ini. Pertama, kita lihat ada sebuah titik putih sebagai pantulan dari sumber cahaya. Kemudian ada gradasi cahaya yang diterima oleh bola biru ini, ya. Gradasinya pada satu posisi kurang lebih sekitar sini nih ada seperti garis yang memisahkan antara terang dan gelap, tapi tetap ada sebuah blur di situ, ya. Kita coba pindahkan, agak kita tarik sedikit ke atas. Nah, berpindah posisinya, ya. Nah, sekarang saya taruh lagi pada posisi awal. Kemudian yang menarik adalah tentang si bayangannya sendiri, bayangan dari bola tersebut. Bayangan bola pekat, ya, hitam pekat dengan garis tepinya tegas, ya. Jadi ini sudah kertas hitam, kemudian ada bayangan hitam, jadi dia makin hitam. Ini saya taruh tangan saya di dalamnya nih, baru agak terlihat sedikit. Ini kalau bola mendapat cahaya dari lampu sorot. Sekarang kalau dia lampu yang tidak menyorot dengan tegas seperti ini, dengan keras seperti ini, ya. Kita coba seperti apa jadinya. Ini kita tutup. Oke. Ini lampu dari arah sebelah kiri, kita lihat sama seperti tadi, tapi gradasi di bola ini di satu posisi tetap ada garis yang membedakan antara terang dan gelap, tapi yang bagian gelapnya tidak segelap yang awal tadi. Kemudian daerah bayang ada blurnya, ya. Tetap ada yang gelap, tapi tepiannya blur. Sekarang kita kasih lampu satu lagi dari sebelah kanan. Nah, ini lampu dari sebelah kanan. Sekarang kita lihat bahwa di bola ada dua titik pantulan cahaya. Blur dari gradasi dari bola tidak terlalu terlihat, sementara bayangan bisa dibilang hilang, ya, walaupun ada sedikit garisnya, tapi bisa dibilang hilang. Nah, ini kalau digambarkan seperti apa, ya? Nah, ini jadi menarik nih, karena kita akan belajar tentang bayang. Tapi tidak semua benda bulat. Bagaimana kalau bendanya misalnya persegi? Nah, kita coba sekarang yang persegi. Saya nggak punya persegi dalam artian persegi banget gitu, ya. Nah, sekarang saya pakai kepala charger, lumayan ada seginya, dan dia warnanya putih, jadi ada beda, sangat kontras terhadap bidang alas yang hitam. Sekarang saya matikan lampu sebelah kanan. Blur terhadap bayangan, ya, tidak tegas. Sementara putih, kena cahaya putih, dia juga warnanya jadi putih. Kita hanya bisa ngeliat titik dua bidang logam ini. Kemudian ada beberapa daerah bayang. Sekarang ini kalau kita matikan lampu sebelah kanan, ya, sebelah kiri juga kita matikan. Sekarang kita kasih lampu sorot. Nah, sekarang kita bisa ngeliat seberapa tegas jatuh bayangnya dan bentuk bayangnya. Bentuk bayang sangat sempurna, ya, dalam artian garisnya tegas. Ini ada titik garis dua sebagai colokannya gitu. Ini kita pindahkan posisinya, kita tarik agak jauh, lekukan dari si charger terlihat, ya. Ini kalau kita pakai lampu seperti ini, lampu sorot. Nah, ini sekarang kita pindahkan semua bayang-bayang ini, ya. Kita coba ingat, terus kita coba pindahkan ke kertas gambar, seperti apa jadinya. Oke, ini kita sudah ada kertas putihnya, pensil. Seperti biasa,
kita pakai pensil yang keras atau HH, 2H atau HB. Pertama kita lihat bahwa yang awal ya, ini posisi bola di sini, kemudian ada sumber cahaya dari arah sini, kurang lebih gitu ya. Nah, dengan jatuh cahaya seperti itu, ada gradasi seperti ini terhadap bola. Sekarang kita gambarkan bolanya dulu. Ini bola itu kita anggap ya besar ini deh. Ya, hampir sempurna lah. Nah, ini kemudian kita kasih marking atau tanda seberapa jatuh bayangan terhadap bola ini. Ya, kita kasih begini. Ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 area. Nanti sebelah sini mungkin ada putihnya sedikit nih. Ya, kurang lebih ini. Nah, inilah skema dari pencahayaan atau jatuhnya bayang di bola, gradasi seperti ini. Kemudian sebelah bawahnya gimana ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ambil pensil yang lebih lembut ya. Ini saya pakai 6B. Kita coba aja mengarsir karena ini masih arsir dasar, arsir satu arah aja dulu. Nah, kalau mengarsir mana yang lebih gelap, mana lebih terang, ini pasti lebih terang. Kita arsir seperti ini aja dulu. Sama rata aja dulu, semua kita arsir. Ya. Semua kita arsir seperti ini. Kemudian lapis keduanya ini ya. Kemudian ini yang ketiga atau yang agak lebih gelap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mengarsir ya dengan gradasi seperti ini, gradasi itu bukan berarti bagian yang paling belakang ini digelapkan sama sekali, langsung kita arsir gelap gitu, kemudian baru depannya agak enggak. Tapi kita lakukan berlapis ya. Jadi semua mendapat garis arsir yang sama. Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini berarti sudah lapis kedua untuk bagian paling depan. Nah, ini kita arsir lagi di sebelah sininya. Ya. Kita arsir lagi, kemudian daerah gelapnya juga kita arsir lagi dengan kerapatan, lebih rapat lagi ya arsirannya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada ya lengkung kita tadi nih, garis lengkung awalnya tadi sudah hilang ya. Sekarang bagian putihnya. Nah, secara nggak langsung ini adalah gradasi dari posisi bayangan. Masih belum sempurna, tapi nanti kita lanjutkan menyempurnakan seperti apa. Baik, kembali kita perbaiki gambar pencahayaannya. Secara teknik tadi sudah kita lihat bahwa membuat bolanya seperti apa, kemudian cara merendernya atau mengarsirnya. Lingkaran ini kita buat dengan pensil H ya atau 2H. Kemudian si garis bantu ini kita bikin dengan mengikuti lengkung dari bola.
Nah, seperti ini. Kita bikinnya berulang-ulang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti daerah bayang juga sama. Kita tarik garis bayangnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita buatkan, nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau ini udah siap, kita ambil pensil yang lunak 8B, atau saya mulai dulu dengan 5B untuk membantu ya di awal. Kita tetap mengarsir dengan metode arsir satu arah ya, kita bikin arsir satu arah dulu. Nah, dengan begini memang terkesan masih bentuk dua dimensional. Nah, cahaya membantu benda menjadi terkesan 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke garis bantu keduanya ya. Kita arsir lagi. Ini kita masih pakai metode arsir searah aja dulu ya. Kemudian satu lagi. Nah, kurang lebih seperti demikian. Ini masih ada, ini bisa aja kita pertegas garisnya, boleh ya. Nah, ini masih ada daerah yang ternyata masih putih, nggak apa-apa, kita pulas lagi aja. Kita pulas terus. Kemudian ini kita pulas lagi. Kalau perlu kita tambahkan garis bantu imajiner lagi untuk mempertebal bagian paling bawah ya, sehingga gradasinya tercapai. Nah, kalau sudah seperti ini, gradasi sudah tercapai ya, kita coba di garis lingkaran sudah disempurnakan. Kemudian arsir kurang lebih sudah terlihat gradasi ya, 3 atau 4. Kemudian untuk daerah bayang, kemarin kita melihat bahwa kalau dapat lampu sorot, bayangan ini sangat tegas. Berarti ini satu kualitas ya. Kita bikin aja satu kualitas, dalam artian satu tingkat kepekatan gitu ya. Kita buatkan garisnya seperti ini, arsirannya. Ya, ini kita bikin lagi, kita arsir lagi. Jadi kalau untuk bikin dia lebih hitam atau lebih pekat, bukan pensilnya ditekan hingga dia lebih pekat, enggak, tapi kita melakukan proses arsir berkali-kali, berulang. Ini karena saya pakai pensil yang 5B karena mungkin kurang gelap, saya pakai dengan yang 8B ya, saya pakai 8B. Nah, 8B karena dia lebih lunak, jadi lebih banyak grafitnya, atau daerah hitam, grafitnya lebih banyak yang rontok ya ketika dipoles. Nah, sehingga dia bisa. Nah, sekarang bagaimana dengan area antara bola dan si bayangnya? Ini kita rapikan terus ya, kita rapikan. Jadi setiap diarsir diangkat ya, sehingga kita bisa dapat beda kualitas antara daerah bayang dan daerah bola. Penekanan pensil untuk mendapatkan stroke, kita tekan dengan tekanan yang sama, jangan berbeda-beda, karena pensilnya sudah pakai pensil 8B kalau yang ini nih. Nah, ini kalau masih kurang kelihatan itu boleh kita kasih garis ya, kita kasih garis. Nah, kemudian garisnya juga harus disamarkan dengan mencoba menarik arsir ke arah bola ya, seperti itu. Yang di bayang juga demikian, sehingga ada beda yang tegas di antara bola dan bayang. Nah, yang perlu diperhatikan, kenapa pada bagian atas ini
pensil kita masih dalam bentuk garis, karena mata pensil tadi waktu di awal masih runcing karena baru diraut, sehingga garis stroke-nya seperti ini kurang lebih. Tapi ketika makin ke bawah, terkesan arsir itu makin makin lebar gitu permukaan dari pensil, karena pensil kita sudah terkikis, sehingga stroke kita akan lebih luas gitu ya permukaannya. Nah, itu juga mempengaruhi ketika daerah belakangnya ini, akan mempengaruhi dalam artian bisa menghasilkan bayang yang lebih gelap ya, terkesan lebih gelap. Nah, ini cara membuat bayang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita rapihkan. Kalau memang merasa bahwa dia harus bulat sempurna seperti di bola biru yang kena lampu sorot, berarti ini kita rapihkan daerah tepinya ini ya. Ini adalah tambahan dari sistem pencahayaan. Ini masih harus diperbaiki lagi nih ya, ini masih harus diperbaiki, dirapikan, karena ini masih dalam bentuk garis yang sangat renggang. Titik putih di sini sebagai daerah pantul pun juga harus kita buatkan ya, sehingga gradasi dari putih kemudian dia menjadi biru tuh terlihat. Nah, ini metode untuk membuat bayang. Terima kasih.